Perkenalkan, nama saya Aden. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan hal yang menjadi memudahkan dengan adanya design thinking dalam ranah pendidikan. Yang pertama, kita dapat memahami kebutuhan peserta didik terkait dengan apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Dengan adanya design thinking ini juga memberikan solusi yang kreatif, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu juga menciptakan ruang kolaborasi antara peserta didik dengan pengajar. Dan selain itu juga, hal ini juga dapat memupuk guru untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada. Baik, implementasi design thinking di pendidikan dapat dilakukan melalui 5 tahap. Pertama, evaluatif, yaitu mengenali kebutuhan siswa atau guru melalui wawancara dan observasi. Lalu yang kedua, define, yaitu merumuskan masalah utama seperti bagaimana meningkatkan keterlibatan siswa. Yang ketiga itu ada atau menghasilkan ide kreatif melalui brainstorming seperti game pembelajaran. Keempat, ada prototype, yaitu membuat model awal solusi seperti modul interaktif. Yang kelima, ada tes, menerapkan solusi, mengumpulkan umpan balik dan menyempurnakannya. Baik, yang pertama yaitu implementasi design thinking dalam satuan pendidikan yang berpotensi memudahkan untuk proses inovasi dan juga pemecahan masalah secara kreatif dan kolaboratif. Dengan pendekatan tersebut yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan siswa. Nah, di sini juga mendalam terhadap kebutuhan siswa itu bisa dapat merancang solusi yang baik, yaitu diantaranya stakeholder dalam bidang pendidikan dan juga orang tua yang bisa kolaboratif, sehingga melibatkan semua pihak yang baik gitu dalam proses perencanaan pengembangan. Juga merancang solusi yang relevan dan juga efektif untuk pemahaman yang lebih berarti. Juga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan juga responsif terhadap perubahan siswa itu sendiri dalam proses design thinking. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang memudahkan dalam mengimplementasikan design thinking dalam pendidikan, yaitu proses fleksibilitas dalam implementasian. Kerangka kerja design thinking cukup fleksibel untuk diterapkan berbagai mata pelajaran untuk siswa dan konteks pembelajaran. Misalnya, guru dapat menggunakan design thinking untuk membangun proyek seni hingga kewirausahaan. Terus juga ada faktor yang mendukung, yaitu dukungan teknologi. Teknologi modern seperti aplikasi mind mapping dan alat kolaborasi digital dapat mendukung proses design thinking. Dengan teknologi, siswa lebih mudah menjalani proses pembelajaran, prototyping, dan menguji solusi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi berpotensi memudahkan design thinking dalam pendidikan. Yaitu yang pertama ada pengembangan pemecahan masalah. Design thinking mendorong siswa untuk memecahkan masalah dengan cara kreatif dan inovatif. Siswa diajak untuk memahami masalah mengenai berbagai ide dan menguji solusi secara interaktif sehingga mereka menjadi pemikir kritis. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Dengan proses yang berfokus pada eksplorasi ide, siswa didorong untuk berpikir. Ini membantu untuk mengembangkan kemampuan berinovasi yang sangat dibutuhkan di dalam pembelajaran. Ada yang ketiga itu meningkatkan keterampilan kolaborasi. Proses design thinking biasanya dilakukan secara berkelompok sehingga siswa belajar untuk bekerja sama, mendengarkan perspektif yang berbeda
dan menyelaraskan ide untuk mencapai solusi terbaik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dipina Piti Gunawan dari kelas G. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang tugas pertemuan 14, yakni tentang implementasi design thinking dalam satuan pendidikan yang berpotensi memudahkan untuk proses inovasi dan juga pemecahan masalah secara kreatif dan kolaboratif. Dan dengan pendekatan tersebut yang berfokus pada pemahaman mendalam pada kebutuhan siswa atau peserta didik, yang artinya dapat merancang solusi yang baik dalam artian stakeholder dalam bidang pendidikan, dan juga peran orang tua dalam aspek kolaboratif dan juga aktif, sehingga melibatkan semua pihak, baik itu dalam proses perencanaan pengembangannya ataupun dalam proses pendekatan peserta didik dan juga orang tuanya, dan di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolah, dan juga solusi yang relevan dan aktif untuk pemahaman yang lebih baik, serta menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman dan inklusi dan responsif terhadap perubahan siswa itu sendiri atau peserta didik itu sendiri dalam pendekatan desain thinking atau pemahaman desain thinking. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menambahkan faktor pendukung implementasi desain thinking. Pertama, budaya, inovasi, dan eksperimen. Organisasi harus memiliki budaya yang terbuka terhadap inovasi, eksplorasi, dan juga eksperimen. Desain thinking ini melibatkan percobaan yang bisa gagal. Nah, namun dengan pembelajaran yang dapat kegagalan, solusi yang terbaik dapat ditemukan. Yang kedua juga ada fasilitas dan juga sumber daya yang memadai. Penerapan desain thinking memerlukan sumber daya yang cukup seperti ruang kolaborasi yang mendukung, dan juga pengujian ide, akses ke alat dan teknologi yang tepat juga dapat membantu dan mempercepat proses desain tersebut, dan juga pemahaman yang kuat tentang masalah. Akan misalkan secara kunci utamanya identifikasi yang tepat terhadap tantangan yang dihadapi serta pemahaman kontekstual tentang penggunaan dan memudahkan penerapan desain thinking dalam menemukan sesuatu masalah yang relevan. Itu menurut pendapat saya faktor pendukung dari implementasi desain thinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi yang memudahkan dan yang menghambat implementasi desain thinking dalam pendidikan. Yang pertama, implementasi desain thinking dalam pendidikan memiliki potensi besar untuk memudahkan proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan. Beberapa potensi utama yang dapat mempermudah implementasi desain thinking dalam konteks pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan siswa. Yang kedua, peningkatan keterampilan dan pemecahan masalah. Yang ketiga, kolaborasi dan kerja tim. Yang keempat, fleksibilitas dalam pembelajaran. Dan yang kelima yaitu mendorong kreativitas dan inovasi. Selanjutnya yang menjadi penghambat penerapan desain thinking dalam pendidikan, yang pertama yaitu kurang adanya pemahaman ataupun pelatihan untuk guru dengan adanya penerapan desain thinking dalam pendidikan. Selain itu juga terjadinya ketimpangan antara siswa dan guru karena melihat dengan penerapan desain thinking yang harus memiliki tingkat keterampilan yang sama dan motivasi yang sama pada saat penerapan tersebut, sehingga perlu adanya keseimbangan antara pendidik dan peserta didik. Selain itu juga tidak semua topik yang ada dalam mata pelajaran ini relevan untuk diterapkan dalam desain thinking. Selain itu juga fasilitas yang ada kurang memadai dengan adanya proses penerapan desain thinking dalam pembelajaran. Baik, yang kedua yaitu bagaimanakah faktor yang dapat menghambat implementasi desain thinking dalam satuan pendidikan. Nah, di sini kurang-kurangnya tidak ada kolaborasi yang aktif, responsif terhadap ada 3 elemen, yaitu siswa, guru, dan juga orang tua di dalam lingkungan sekolah maupun di rumah masing-masing.
Nah, di sini juga menghambat baginya kurangnya pemahaman dan juga metode dalam kalangan pendidik dan juga staf yang serta resistensi terhadap perubahan dari pihak-pihak yang terbiasa dengan pendekatan tradisional gitu ya. Tidak adanya kolaborasi yang responsif, dan juga selain itu keterbatasan sumber daya, waktu, dan juga pelatihan yang kurang memadai sehingga menjadi hambatan. Nah, hambatan di sini serta tidak didapat didukung dalam manajemen di sekolahnya seperti itu, dan juga keterlibatan aktif yang tidak dari semua pihak, dan ini sulit diterapkan secara efektif dalam konteks pendidikan seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya menurut saya faktor yang menghambat pengimplementasian desain dalam pendidikan itu ada kurangnya pemahaman tentang desain. Tidak semua guru atau sekolah memahami konsep dan proses desain thinking. Ini bisa menyebabkan kesalahan dalam pengimplementasian seperti terlalu fokus pada hasil daripada prosesnya. Terus ada juga yaitu kurangnya pelatihan guru. Guru memerlukan pelatihan khusus untuk mengintegrasikan design thinking ke dalam pembelajaran. Tanpa pelatihan yang memadai, implementasi bisa berjalan kurang optimal. Namun, terdapat beberapa kelemahan, di antaranya yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman. Jadi, guru kurang familiar atau mengerti. Yang kedua, keterbatasan sumber daya, seperti alat atau teknologi dan waktu yang terbatas. Yang ketiga, budaya konservatif, seperti sulit menerima perubahan dan kolaborasi yang minim. Yang keempat, tantangan uji coba. Contohnya prototipe sulit diterapkan dan umpan banding itu juga minim. Dan yang kelima, fokus akademik adalah tekanan nilai menghambat inovasi. Dan solusinya yaitu pelatihan secara rutin, penyediaan fasilitas yang memadai, dan mendorong budaya inovatif, kreatif, serta kolaboratif di lingkungan sekolah. Terima kasih. Selanjutnya, implementasi berpotensi menghambat desain thinking dalam pendidikan. Ada keterbatasan pemahaman dan pelatihan. Guru atau pendidik mungkin kurang memahami konsep desain thinking secara mendalam. Tanpa pelatihan yang mendalam, sulit untuk menerapkan pendekatan secara efektif dan efisien. Yang kedua itu resistensi terhadap perubahan. Sistem pendidikan yang sudah mapan seringkali kurang fleksibel terhadap inovasi. Guru, siswa, atau pemangku kebijakan mungkin merasa tidak nyaman keluar dari metode pembelajaran tradisional. Ada keterbatasan waktu. Proses design thinking membutuhkan waktu untuk tahap eksplorasi, literasi, dan evaluasi dalam sistem pendidikan yang terstruktur, ketat dengan jadwal kurikulum yang padat, sulit menyediakan waktu untuk proses yang mendalam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu faktor-faktor yang dapat menghambat desain thinking dalam satuan pendidikan. Nah, kurang-kurangnya atau tidak adanya kolaborasi yang aktif dan responsif terhadap antara siswa, guru, dan juga orang tua di dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Nah, di sini juga dapat menghambat kurangnya pemahaman dan juga metode dalam kalangan pendidikan ataupun staf pendidikan pada pihak-pihak, dan juga serta resistensi atau perubahan-perubahan pada pihak-pihak yang terbiasa dengan pendekatan tradisional, dan dengan tidak adanya kolaborasi yang responsif dan aktif serta keterbatasan sumber daya manusianya, dan juga pelatihan yang kurang memadai atau sarana prasarana, dan juga tidak adanya keterlibatan aktif dari semua aspek yang terlibat, yaitu antara peserta didik, guru, dan juga
orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan pendapat saya tentang faktor penghambat implementasi design thinking. Itu yang pertama, kurangnya pemahaman tentang design thinking. Jadi, mereka mungkin akan merasa kesulitan atau ragu dalam mengimplementasikan pendekatan ini. Pelatihan dan secara pemahaman sangat penting agar semua anggota tim dapat terlibat secara efektif. Dan juga yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Nah, di sini membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup untuk riset dan juga pengujian. Tanpa alokasi anggaran, tim untuk proyek pasti akan terhambat, dan juga fokus yang terlalu pada solusi, tidak fokus pada akar permasalahan yang dituju, maka implementasi design thinking ini tidak akan efektif. Dan juga kurangnya kolaborasi dan komunikasi. Di sini kolaborasi dan komunikasi sangat penting sekali, karena jika tim tidak dapat bekerjasama dengan baik dan komunikasinya jelek juga, maka akan menghambat proses design thinking yang akan dilaksanakan. Dan juga baik, yang kedua yaitu faktor penghambatnya. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman dan pelatihan. Yang kedua, keterbatasan waktu. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Dan yang keempat, kebiasaan pengajaran yang sudah tertanam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.